Gimana fasilitas pendukung yang ada? Jangan-jangan baru dipakai sekarang mati elektroniknya kan, ketakutannya ujian nasional gitu kan. Begitu mati, kalau mati gimana caranya? Infrastrukturnya. Jangan-jangan lemot gitu kan. Muter aja tuh apa? Kursornya kan, cari. Nah, bagaimana tingkat literasinya? Kita ciptakan bagus-bagus tapi gaptek semua gitu, nggak bisa juga. Itu harus kita analisis. Kemudian dosennya juga, kalau kita ciptakan, kan yang pakai bukan kita aja kan, dosen yang lain literasinya gimana gitu ya. Kemudian kualitas pendukung, ada admin nggak yang ikut membantu, ada teknisi nggak di sana, kemudian tersedia anggaran nggak untuk memelihara, karena sekali dimuat itu harus dipelihara gitu. Ada yang memelihara, nambah atau ngurangi, atau kalau ada mahasiswa merespon harus ada yang jawab gitu ya, e-learningnya. Di desain ya, desain itu adalah kompetensi apa nih, pertanyaan di desain nih, kompetensi apa yang akan dimiliki oleh audiens pada waktu dia selesai belajar, itu pertanyaannya. Kompetensi apa? Kompetensi ada, apakah knowledge aja, apakah skill, apakah sikap, ya itu harus diitukan. Kemudian mata kuliah apa yang mau disampaikan lewat e-learning? Teknik apa, sesuai nggak misalnya dengan teknik ini nih, atau mata kuliah umum ya? Mata kuliah umum kan sharing Pak, ya. Daripada datang itu kasih aja video dulu, kemudian itu kan bisa juga kan seperti itu. Expert-expertnya itu direkam ya, disuruh ngomong tentang topik tertentu. Kemudian kalau dia berbicara terus kan capek juga ya. Baru tetap aja ada dosennya, dia tetap berinteraksi. Kemudian disuruh buat resume misalnya, seperti itu. Gitu. Dan jadi pertanyaan-pertanyaan ini, apakah LMS-nya sudah established atau belum? Gitu. Learning Management System. Kemudian model apa yang mau dipakai, ya? Bagaimana struktur mata kuliahnya? Gimana nanti interaksi antara pengguna dengan konten e-learningnya? Kemudian tugas apa yang harus diberikan pada mahasiswa? Bagaimana evaluasinya? Apakah tujuannya adalah mendemonstrasikan, tapi di tesnya adalah objektif tes misalnya, nyambung apa enggak? Enggak kan? Harusnya pakai apa? Pakai performance test, portofolio gitu, bukan objektif test atau essay test kan gitu kan. Kan sekarang ini semua pakai objektif gitu, padahal enggak semua bisa diukur objektifnya. Bisa harus pakai keterampilan pidato, bisa nggak pakai essay? Nggak bisa kan? Harus apa? Harus praktis, demo, dia memperlihatkan gitu. Nah itu namanya performance assessment, penilaian autentik, penilaian yang benar-benar mengukur kemampuan orang yang belajar. Nah ini didesain harus tahu nih tugasnya kayak apa. Terus bagaimana umpan balik diberikan? Umpan balik penting apa enggak? Penting. Jadi dosen itu kan, kalau kita sering di dosen pasca gitu kan, kita nyerahin paper sampai selesai nggak tahu paper itu kualitasnya berapa. Tahu-tahu keluar aja nilainya kan gitu kan. Padahal kita pengen tahu paper ini seperti apa. Ya. Sedikit mungkin pengalaman saya belajar gitu ya. Dulu itu waktu lolos ke Montreal gitu ya, TOEFL-nya sih bagus, tapi sampai sana tetap aja belepotan Pak bahasa Inggrisnya. Pas nulis paper pertama udah nggak bisa komputer, tulis tangan, handwriting, serahin, merah semua gitu kan. Tapi bagusnya dosen sana adalah dia tidak menghargai bagaimana dia, tapi ininya yang dihargai dan kemauan ya. Oke, terus saya submit lagi perbaikannya, ditulis, Benny, you will get A, but improve this. Wah, tertantang kan? Karena kalau C saya pulang, udah cerita mertua saya pulang gitu kan, udah di perusahaan get A. Bener, jadi feedback itu sangat penting Pak. Jangan kita
kasih tugas nggak pernah dikasih feedback. Itu adalah information about learning results kan, seberapa jauh dia belajar. Jadi jangan kayak dosen-dosen mungkin lama ya, dikasih disertasi, ditinggal 3 bulan baru coretannya dikit. 3 hal yang feedback itu. 1, diberikan komentar benar salah. Cuma dikasih tahu benar atau salah. Yang kedua, dikasih reward, B, good. Yang ketiga, dikasih tahu caranya untuk mencapai standar seperti tadi. You will get A, but you have to do this. Itu memacu orang, itu feedback yang bagus seperti itu gitu. Ya. Kemudian next, design. Setelah didesain, bahan itu diproduksi. Setelah desainnya jadi, yang tadi garis besarnya ya, garis besar yang dihibah itu jadi, dibuat naskahnya, bekerja samalah dengan programmer. Bapak Ibu adalah manajer itunya, manajer programnya, bekerja sama, cari programmer yang bagus. Ini naskah saya nih, saya maunya begini. Bisa nggak? Nanti dia buat, keluarlah programnya. Ya, jadi pengembangan itu adalah sama dengan produksi. Ya, baru diimplementasi. Implementasi sering kali proyek kita itu nggak pernah diuji coba, ya nggak? Jadi langsung pakai. Begitu ada kesalahan langsung panik gitu. Wah, nggak efektif. Padahal belum tentu. Emang langkah awal itu harus uji coba. Uji coba, evaluasi, revisi, baru sampai establish. Itu namanya formative evaluation kan gitu ya. Nah, terakhir adalah evaluasi program. Kalau kita mau lihat program kita bagus enggak ya, kita bisa lihat dari 4 aspek, Pak. Reaction-nya. Apakah pengguna program multimedia kita itu seneng enggak belajar dengan multimedia kita? Reaction dia. Ya, reaksi, ya. Yang kedua, apakah dengan mempelajari multimedia hasil belajar saya naik apa enggak? Begitu. Learning yang diukur. Kalau learning ukurnya pakai apa? Pakai tes, ya. Kalau reaction ukurnya pakai apa? Observation. Dilihat, dicek. Wah, dia senang. Wah, dia enggak skip sedikit pun gitu. Kualitatif, ya kan? Kemudian behavior. Setelah belajar itu, bisa belajar disiplin, belajar kebersihan, di luar kelas dipraktekkan apa enggak? Itu behavior. Orang itu mempraktekkan enggak apa yang ada di kelas di luar? Ya. Yang result apa? Apakah dengan setelah belajar Telkom University jadi bersih apa enggak? Belajar tentang kebersihan kan? Ada untungnya enggak belajar itu terhadap institusi? Itu resultnya. Jadi diukur, Pak, programnya itu ada dampaknya enggak? Impactnya apa? Impactnya bisa reaction, bisa learning, bisa behavior, bisa result. Ya. Jelas ya? Kemudian ada 8 langkah nih. Ini bukunya mungkin Walter Dick and Carey yang dipakai untuk mengembangkan program multimedia. Yang pertama adalah tetapkan tujuan. Tujuan apa? Kompetensi yang mau dicapai. Pertanyaannya apa? Setelah mempelajari materi ini, setelah mempelajari multimedia ini, apakah kompetensi apa yang akan dimiliki oleh orang yang belajar? Apakah itu hanya kognitif? Apakah itu skill? Apakah itu afektif? Ya, itu. Kemudian lakukan analisis. Untuk mencapai kompetensi ini, dia harus pelajari apa? Gitu. Itu namanya instruction analysis. Kemudian kita juga harus tahu entry behavior adalah kemampuan yang dimiliki oleh calon peserta sebelum ikut program, ya. Kan kadang-kadang kita nggak tahu nih, Pak, kita nggak pernah tahu siapa sih begitu masuk kelas
Kita langsung ngajar aja kan, guru yang zaman dulu kan gitu. Guru ngajar udah pakai standarnya dia. Yang pinter cepet nangkep, yang nggak pinter slowly, ya kan? Yang pinter karena cepet nangkep bosen, ya. Yang nggak pinter apa? Frustrasi, karena dia sulit gitu. Kita harus analisis dulu entry behavior-nya nih. Baru kita tahu, oh kemampuan awalnya itu ini, ya. Kemudian baru kita, oh kalau gitu saya start dari sini. Itu untuk kalau kita tahu entry behavior, kita bisa start materinya dari sini. Yang ini nggak perlu lagi diajarkan. Karena kalau diajarkan apa? Dia udah dapat bosen. Seringkali mata kuliah kita overlap kan? Pengantar ini ternyata diajarin lagi begitu kan? Nah, nggak ada clear cut-nya antara mata kuliah itu. Itu namanya entry behavior, ya. Supaya lebih jelasnya langsung aja deh ke sini.